yang bersama-sama golongan fungsional afiliasi partai politik sebagai the triangle of balance of powers. Angel yang dimaksud adalah Karno sebagai pemimpin besar revolusi pada saat itu, Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada sisi sebelah kiri ada dukungan dari PNI, NU, PSI, Murba, golongan-golongan fungsional non afiliasi kepada parpol. Ada PKI dan TNI Angkatan Darat sebagai the triangle of balance of powers. Bung Karno kemudian mengintroduksi dan mengkondisikan bersama dengan TNI Angkatan Darat pembentukan golongan-golongan fungsional untuk mengisi kursi tadi. Kan MPRS dibentuk setelah dekret presiden, MPRS dibentuk menggantikan MPR yang lama jadi MPRS, DPR GR menggantikan DPR yang lama, DPRS, DPRD GR, kemudian juga Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Front Nasional untuk pembebasan Irian Barat dan soliditas serta implementasi demokrasi terpimpin. Ganti. Jadi ingin MPRS yang dibentuk kemudian setelah dekret itu, di dalamnya di samping unsur-unsur partai politik, ada unsur-unsur yang non afiliasi pada partai politik, tapi punya power. Nah ini yang kemudian di kemudian hari ketika perubahan Undang-Undang Dasar dipersoalkan kemudian. MPR sekarang kok tidak ada gitu. Lalu lahirlah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sudah menjawab hal tersebut. Tapi masih juga ada unsur afiliasinya. Walaupun tertulisnya tidak boleh oleh perorangan. Saudara sekalian, demokrasi terpimpin di manifesto politik atau disingkat Manipo, USDEK. Jadi golongan fungsional menjadi salah satu pilar dan implementator demokrasi terpimpin. Golongan fungsional menjadi salah satu pilar karena memang pada saat itu partai-partai masih lemah. Berikutnya adalah lembaga-lembaga politik demokrasi terpimpin. Jadi kita berdemokrasi pada tahun 50-an, setelah tahun 55 Presiden Soekarno berpidato di mana di PBB atau di Senat Amerika. Ya, di Senat Amerika bahwa menjelaskan tentang Pancasila, salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi disebut oleh Bung Karno. Padahal kemudian kita yang ketahui yang dilaksanakan, direalisasi adalah demokrasi yang terpimpin. Bagaimana lembaga-lembaga pada saat itu, Presiden membawahi hampir seluruhnya, jadi kekuasaannya luar biasa. Ada Dewan Pertimbangan Agung, ada Dewan Perancang Nasional, ada DPR GR, ada Kabinet, ada MPR, penguasa perang, pengurus besar Front Nasional, dan Badan Pembina Potensi Karya, seluruhnya di bawah Presiden. Begitu kuatnya saudara sekalian. Jadi itu adalah yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin. Tapi terbentuk lembaga-lembaga yang memperkuat posisi beliau sebagai presiden pada saat itu. Karena tidak heran yang kemudian kita pernah mendengar ada kabinet 100 menteri. Pernah dengar itu? Ya, karena memasukkan seluruh pimpinan lembaga-lembaga yang dibentuk itu yang di bawah kemenangan beliau menjadi anggota kabinetnya. Sehingga ketua DPR pun anggota kabinet, wakil ketua DPR pun menjadi menteri, setingkat menteri, dan seterusnya. Luar biasa. Padahal kita mengetahui bahwa filosofi sebuah negara kan harus ada pemisahan antara kekuasaan
kehakiman, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan legislatif. Antara DPR, MPR satu sisi, kemudian kehakiman dan kekuasaan pemerintahan. Saudara sekalian, golongan-golongan fungsional itu antara lain siapa saja. Pada saat itu yang tampil adalah dari Kosgoro, Soksi, MKGR, Gakari, dan lain-lainnya. Kino-kino, kelompok induk organisasi, ada ratusan saudara sekalian. Dikonsolidasikan dalam konfederasi Sekber Golkar bersama dengan 99 ormas. Itulah golongan fungsional yang tidak terrepresentasi di dalam partai politik, tapi faktanya di lapangan ada, punya potensi. Organisasi profesi tambah lagi, dan organisasi fungsional. Pada tanggal 20 Oktober 64 sebagai hari lahirnya Sekber Golkar yang kemudian kita nyatakan sebagai hari ulang tahun golongan karya. Sampai saat sekarang hari ulang tahun Partai Golkar dirayakan setiap tanggal 20 Oktober. Ini di sini sejarahnya saudara sekalian. Karena kita mengambil dari momen-momen yang penting. Pada saat itu dikumpulkanlah seluruh organisasi-organisasi dari berbagai ormas, ada 99, organisasi profesi dan organisasi fungsional digabung jadi satu. Tentunya Partai Golkar sangat kuat. Apalagi kemudian Golkar tidak mau dinyatakan sebagai Partai Golkar pada awalnya, sebagai kekuatan sosial politik. Memang belum banyak yang paham pada saat itu, kenapa sih? Perilakunya politik, tapi tak mau pula disebut partai politik. Saudara sekalian, untuk menjaga stabilitas itu pada saat itu diperlukan dukungan militer. Dan support dari birokrasi, itu singkatnya. Jadi untuk memasukkan militer dalam partai tidak mungkin. Karena menyalahi sebagai pada mana lazimnya di masyarakat sipil, yang militer bukan partai. Civil servant seperti PNS atau ASN sekarang juga dia harus berpijak di semua golongan. Maka pada saat itu di-create sebuah komposisi yang bisa memasukkan tentara, bisa memasukkan birokrat, pegawai negeri dalam sebuah organisasi kekuatan sosial politik, lahirlah Golkar. Yang kemudian di era reformasi, saudara sekalian, di era reformasi tahun 1998, 1999, dirubah pada saat itu berdasarkan undang-undang. Semua partai politik sama, tidak boleh ada yang mengaku dirinya sosial politik, tapi berperilaku sebagai parpol. Nah, maka pada saat itu Golkar pun melakukan metamorfose perubahan. Dari Sekber Golkar, kita rubah menjadi Golkar, dan sekarang di era reformasi menjadi Partai Golkar. Paham saudara-saudara sekalian? Ya. Jadi saudara-saudara saya kira ya banyak yang anekdot pada saat itu Pak Jimmy Carter bilang, gimana Pak Harto kok bisa puluhan tahun jadi presiden, di kami nggak bisa itu. Gampang, gimana? Bikin aja Golkar di sana. Nanti itu begitu. Bukan bikin partai Golkar, bikin aja Golkar. Di dalamnya ada militer, ada ASN, ada unsur masyarakat. Yang tidak mungkin lagi sekarang terjadi. Nah, karena itulah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa memiliki kinerja seperti itu, seperti yang lalu, memiliki kinerja seperti yang lalu, ideologinya jelas, tetapi bukan lagi sebagai organisasi sosial politik, tapi sebagai Partai Golkar.
Ini sebuah tantangan. Maka lahirlah kemudian Pak Akbar Tanjung pada saat itu dengan kami berunding, kita buat yang namanya Golkar dengan paradigma baru. Pikiran-pikiran yang lama nggak bisa, nggak dipakai lagi. Dulu saudara-saudara, ada soal di daerah, ada soal politik di daerah, ya cepat diselesaikan. Karena di situ ada komandan Kodimnya, ada bupatinya, ada ketua Golkarnya, yang ketua DPRD, selesai persoalan. Sekarang kalau didiamkan ya problem itu muncul terus. Nah, karena itu diperlukan sekarang adalah merekrut sebanyak mungkin tokoh-tokoh dari yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Tapi kita harus sadar bahwa untuk itu tidak bisa asal jawil gitu. Harus dirancang, tidak boleh by accident kita mengembangkan kepemimpinan bangsa. Tapi ya not by accident, harus by design, dirancang. Nah, Golkar Institute wujud untuk merancang hal tersebut. Di mana saudara hadir kali sebagai siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi dari Golkar Institute. Yang diharapkan kelak akan bisa merubah wajah Golkar dan mampu menjadi pemimpin di negeri ini. Saya kira itu adalah keinginan kami. Tapi bukan hanya menjadi pemimpin partai Golkar, tapi juga pemimpin bangsa dan negara. Kalau menjadi bupati ya baik. Saya agak miris kemarin dengar link berita salah satu bupati di Sumatera, saya tidak perlu sebutkan namanya, maki-maki Menteri Keuangan, sarangnya jin, setan, iblis. Jangan main sedot aja dong minyak kami. Kalau enggak ya sudah, kami angkat senjata saja. Gitu. Ada dari Sumatera ya? Banyak. Udah baca itu? Ya, saya kira tamatan dari Golkar Institute tidak akan berbicara seperti itu. Kita tahu bahwa mungkin saja akan dihadapi ketidakadilan. Mungkin saja dihadapi sesuatu yang tidak mungkin tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tapi ada ruang gerak, ada ruangnya untuk berbicara seperti itu. Ada formulasi untuk menyelesaikannya dengan baik. Tanpa harus berbicara seperti seolah-olah tidak menunjukkan kenegarawanan atau ketauladanan lah. Karena bicara kita sebagai pemimpin berbeda dengan sebagai rakyat biasa. Saudara-saudara sekalian, tragedi nasional 30 September 65, peta kekuatan politik nasional berubah drastis. Tampillah pemimpin baru dan format politik baru dengan kekuatan dengan sebutan Orde Baru. Orde Demokrasi Pancasila, di sini muncul. Jadi setelah demokrasi terpimpin, sebelumnya demokrasi liberal, lahir lagi dengan demokrasi Pancasila. Saudara sekalian, Orde Baru pada saat itu sepakat bahwa sebelum Orde Baru itu namanya Orde Lama. Untuk membedakan. Untuk memberi inspirasi bahwa apa yang kurang bagus jangan diulangi lagi pada saat itu. Misalnya angka inflasi bisa mencapai 690% inflasinya. Sekarang negara kita ya alhamdulillah 5,7 gitu. 5, sekian. Dan di saat negara yang lain ambruk, jatuh seperti jatuh bebas. Contohnya Turki yang 73,2%. Kita alhamdulillah masih 5%. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak ingin. Pada saat itu Orde Baru yang lama menamakan Orde Lama. Orde Baru ketika dikoreksi, ada koreksi lagi tahun 9 berapa?
Ada yang tahu tahun dikoreksi Orde Baru? Di 98 dan tahun 99 ada pemilu. Disitulah kemudian lahir yang disebut era reformasi. Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa rusaknya, hancurnya Orde Baru yang pada saat itu sebetulnya sudah membaik, keadaan stabil, pembangunan berjalan, tapi dirusak oleh antara lain masalah kekuasaan. Pada saat itu saudara sekalian, memang presiden tidak seumur hidup. Tidak seumur hidup presiden. Tapi dicicil tiap 5 tahun. Hanya untuk menambah legitimasi ada pemilu lagi, pemilu lagi. Itu sindiran pihak luar. Gila itu ada, dicicil, diangsur 5 tahun, pilih lagi, 5 tahun dipilih lagi. Kemudian saudara-saudara sekalian kita tahu bahwa beratnya beban negara, ekonomi kita mengalami krisis moneter yang berakhir menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik di tahun 98 mengakibatkan lengsernya Pak Harto, pembina dari Partai Golkar. Tokoh Orde Baru, pendiri Partai Golkar juga. Pak Harto. Karena pada saat itu dikenal dengan kroni-kroninya memanfaatkan tindakan-tindakan koruptif. Karena itu saudara sekalian, era Orde Baru berakhir dilengserkannya Presiden Soeharto, lalu muncul era reformasi, dua pesan penting. Apa itu? Pesan pentingnya adalah satu, anti KKN. Anti KKN lah, wahai era reformasi. Jadi kalau kita temuin lagi yang berkorupsi, ya itu menyalahi amanat itu. Kedua, dibatasi masa jabatan kekuasaan. 2 periode. 2 periode. Dari mulai presiden sampai dengan bupati, gubernur, wali kota. Masa jabatan. Jadi 2 pesan penting itu dari era reformasi. Mudah-mudahan kita tidak perlu dikoreksi lagi oleh generasi yang akan datang. Nah, saudara, Golkar memimpikan lahir pemimpin-pemimpin yang paham ini betul. Paham apa yang menjadi amanat reformasi itu. Ada pembatasan jabatan. Karena the power tend to corrupt. Ya, siapa tuh? Ya, dialah yang ngomong itu. Ya. Jadi makin kita berkuasa, makin besar potensi korupsinya. Maka dibatasi. Diaturlah lembaga-lembaga. Sedemikian rupa ada pengawasnya. Ada pengawasnya saudara sekalian. Tentara juga ada pengawasnya, polisi juga ada pengawasnya. Bahwasanya pengawasnya masih belum kuat, mari kita kuatkan. Tapi perlu ada penguatan. DPR adalah lembaga pengawas. Masuk lembaga mengawasi jalannya pemerintah dalam menjalankan pemerintahan apakah sesuai undang-undang atau tidak. Itu tugasnya. Dilakukanlah restrukturisasi partai politik, penyederhanaan sistem kepartaian, deparpolisasi, dan kebijakan floating mass. Kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal yang menjadi deideologisasi Pancasila dan adagium. Pembangunan yes, politik no. Karena kita waktu itu di Orde Baru udah merasa rakyat sudah dibelah-belah dan terlalu bicara politik saja. Politik adalah panglima. Terubah di era Orde Baru bukan politik yang panglima, hukum yang menjadi panglima. Saudara sekalian, perjalanan demokrasi kita, demokrasi liberal, tadi sudah saya uraikan, ada segitiga, balance of power-nya yaitu Angkatan Darat dan PKI yang dalam hal ini didukung oleh PNI, NU, PSI, Murba,
golongan fungsional